Eternal Secret King Season 79. Bab 781, Debu yang Mengendap. Dentang. Pedang emas raksasa di tangan pemimpin ras dewa mengeluarkan sinar yang menyilaukan dan auranya meledak. Dalam sekejap, dia meledak ke arah Suzimo. Tatapan Suzimo dingin dan dia tidak menghindar atau menghindar. Dia mengulurkan tangannya yang berotot dan kuat dan menggunakan cakar naganya yang tajam untuk meraih pedang emas raksasa itu. Dentang. Pedang dan cakar itu berbenturan dengan suara yang menggelegar. Garis percikan muncul di sepanjang bilah pedang. Meskipun pedang emas raksasa itu tajam, itu tidak bisa memotong cakar yang menakutkan itu. Cakar naga adalah bagian terkuat dari tubuhnya. Pedang itu terlontar tinggi ke udara. Ekspresi pemimpin ras dewa berubah drastis. Bentrokan tunggal itu membuatnya menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menghadapi Suzimo yang telah menjadi naga dengan kekuatannya saat ini. Garis keturunan ras naga bukanlah satu-satunya hal yang mengalir melalui tubuh Suzimo setelah dragonifikasi. Garis keturunannya yang kuat yang dibudidayakan dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness mengalir di dalam tubuhnya juga. Tidak hanya itu, proses dragonifikasi dimulai dari skill rahasia Kaisar Manusia. Dengan kata lain, secara kebetulan yang aneh, Suzimo berhasil menggabungkan beberapa teknik yang kuat bersama-sama. Kekuatan dragonifikasinya bisa dibayangkan. Ledakan. Aura Suzimo naik dan dia mencondongkan tubuh ke depan, tiba di hadapan Dewa Balapan dengan langkah yang berat. Tanah berguncang dan pegunungan bergetar. Mengaum. Dragon Roar bergema di seluruh dunia tanpa henti. Suzimo mengulurkan tangan dengan jari-jari terulur dan cakar naganya yang besar dan menakutkan menyelimuti kepala pemimpin ras dewa saat ia meraihnya. Pemimpin ras dewa mengertakkan gigi dan mencabut pedangnya untuk bertahan. Dentang. Itu adalah tabrakan langsung lainnya. Garis darah pada pedang emas raksasa terguncang dan ki darahnya menghilang. Ekspresi pemimpin ras dewa menjadi lebih pucat. Garis keturunan ras dewa menakutkan dan karena mereka kuat secara fisik, mereka adalah yang terbaik dalam pertempuran jarak dekat di antara 9 ras primordial. Namun, di tangan Suzimo, pemimpin ras dewa merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertukaran pukulan mereka menjadi lebih cepat dan satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah dua sosok berpotongan dalam kebingungan di udara, mereka hampir seperti bayangan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Banyak pembudidaya hanya bisa mendengar suara tabrakan gemetar bergema tanpa henti. Meskipun lengan kanan Suzimo patah dan belum pulih sepenuhnya, dia memiliki keuntungan luar biasa melawan pemimpin ras dewa dalam hal kekuatan dan kecepatan setelah nagaifikasi. Selain itu, dia hampir tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat setelah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Begitu dia berada di atas angin, hampir tidak mungkin bagi lawan-lawannya untuk membalikkan keadaan. 10 napas pendek. Dalam waktu singkat itu, mereka berdua telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Ratusan pukulan itu masing-masing sangat berbahaya, satu kesalahan akan menyebabkan kematian mereka. Ledakan. Itu adalah suara yang memekakkan telinga. Dua sosok bertabrakan dan terpecah seketika, kembali dengan kuat ke posisi semula. Banyak pembudidaya menyaksikan dengan napas tertahan. Kedua sosok itu tidak bergerak dan tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang menang. Akhirnya, pemimpin ras dewa menghembuskan napas dalam-dalam. Cahaya keemasan di pedang emas raksasanya redup dan berubah menjadi bola darah emas yang terciprat ke tanah. Bola darah segar mengalir dari dadanya juga, bertambah besar tak terkendali seiring berjalannya waktu. Tatapannya secara bertahap menjadi kosong juga. Itu adalah tanda bahwa dia berada di akhir hidupnya. Di sisi lain, ada kurang dari 10 raksa yang tersisa setelah pemimpin raksasa dibunuh oleh Night Spirit dan semuanya melarikan diri untuk hidup mereka. Night Spirit merasa lega saat melihat Suzimo baik-baik saja. Setelah sekilas melihat Suzimo, dia mengejar raksa yang tersisa dalam sekejap. Suzimo samar-samar bisa menebak bahwa Night Spirit mungkin memburu raksa lainnya karena dia khawatir rahasianya akan bocor. Sayangnya, saya gagal sedikit. Pemimpin ras dewa memelototi Suzimo dan perlahan berkata, jika aku bisa membunuhmu, situasinya akan sangat berbeda sekarang. Namun, itu juga tidak banyak. Dia tertawa getir. Saya telah mengatakan bahwa usia umat manusia telah lama berlalu. Pertarungan hari ini hanya membuktikan maksud saya lebih jauh. Petik 2. Oh.
Ras raksasa dan dewa telah benar-benar dimusnahkan dalam pertempuran hari ini. Petik 2. Su Zimo mencibir. Dan bagaimana dengan itu? Umat manusia telah hidup dalam damai terlalu lama dan tidak lagi memiliki semangat juang yang sama di masa lalu. Pemimpin ras dewa menunjuk ke arah para pembudidaya di depan dan menggelengkan kepalanya dalam tawa. Lihatlah wajah suram dari apa yang disebut paragon manusia. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan saat menghadapi kami dari ras dewa. Bagaimana kalian bisa menguasai Tianhuang daratan? Petik 2. Su Zimo, meskipun kamu mungkin menang hari ini, kamu hanyalah satu orang. Satu orang tidak akan bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Petik 2. Selanjutnya, lihat keadaanmu saat ini. Semua pembudidaya hanya akan menganggap Anda sebagai iblis-iblis, sebagai seseorang dari ras asing. Bahkan sebelum ras dewa membalas dendam untukku, kamu akan disingkirkan dari dunia kultivasi umat manusia. Petik 2. Su Zimo diam. Pemimpin ras dewa tidak salah tentang beberapa hal. Meskipun dia membunuh ras dewa di Myriad Phenomenon City hari ini dan menyelamatkan para pembudidaya di belakangnya, itu tidak berarti dia akan bisa menyesuaikan diri dengan dunia kultivasi di luar. Umat manusia menyukai perselisihan internal. Hahaha. Pemimpin ras dewa tertawa dengan sikap gila saat darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Garis keturunan ras dewa sangat menakutkan dan mereka memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Meskipun organ internalnya pecah pada saat itu dan dadanya tertusuk oleh cakar naga Su Zimo, dia masih bertahan hidup dan belum mati. Kamu salah, aku tidak sendiri. Su Zimo memandang dengan tenang pada pemimpin ras dewa dan berkata, ada banyak pembudidaya manusia di luar sana. Anda belum pernah melihat orang lain yang sama dengan saya. Petik 2. Saat itu, ketika Blood Crow Palace membentuk aliansi dengan 4 sekte utama lainnya dari dinasti Zhou besar untuk menyerang puncak ethereal bersama dengan banyak pembudidaya dan ahli keliling, situasinya mengerikan. Bahkan dinasti Zhou besar tidak berani melawan mereka. Namun, seseorang berani. Asura, Yan Beichen. Dia tiba di puncak ethereal dan melukai istana Lord of Blood Crow Palace dengan pedang Asura. Tidak peduli ras atau asal mereka, dia membunuh semua orang di jalannya. Su Zimo percaya bahwa jika Yan Beichen yang ada di sini, dia akan menyerang tanpa mundur juga. Sebelumnya, dia mendapat masalah besar saat memakan telur naga di lembah tulang naga. Seekor naga sejati ditarik keluar dan memburunya sampai ke ibu kota Zhou besar. Seorang lelaki tua misterius menyerang dan mendorong naga sejati, keberanian macam apa itu? Terlepas dari orang-orang itu, bahkan di antara Myriad Phenomenon City, selain dia, Lin Xuanji, Little Fatty, Demon SG, Ji Chengtian dan yang lainnya menonjol satu demi satu dan berjuang dengan hidup mereka untuk melindungi potongan terakhir martabat umat manusia. Jalan di depan panjang. Su Zimo memandang Little Fatty dan yang lainnya saat dia berkata dengan tenang, mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan 9 ras primordial saat ini, tetapi akan tiba saatnya mereka dapat menandingi kalian. Manusia pada dasarnya lemah tetapi mereka memiliki potensi tak terbatas dan bahkan melahirkan keberadaan seperti kaisar manusia abadi yang membawa ketakutan sepanjang sejarah. 9 ras primordial tidak bisa berbuat apa-apa selain menghindarinya dan menjalani kehidupan yang tercela. Kilatan di mata pemimpin ras dewa meredup secara bertahap. Tidak lama kemudian, tubuhnya jatuh dengan suara gedebuk dan tidak lagi bernafas. Semuanya sudah berakhir, debunya sudah selesai. Banyak pembudidaya akhirnya terbebas dari tekanan mereka. Semua orang merasa seolah-olah mereka baru saja lolos dari kematian. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan. Setiap kultivator memiliki ekspresi yang bertentangan saat mereka menatap Su Zimo yang berlumuran darah dan mayat berserakan di seluruh kota. Sebelum ini, banyak di antara mereka meneriaki Su Zimo dan ingin membunuhnya, menyerang Little Fatty, Xiaoning dan yang lainnya juga. Namun kini, nyawa mereka diselamatkan oleh Su Zimo. Memikirkan hal itu, banyak pembudidaya tampak malu dan bahkan bersalah. Bab 782, Aduk. Kekuatan inti dalam Su Zimo benar-benar habis setelah pertempuran berturut-turutnya. Sisik naga di tubuhnya memudar secara bertahap dan dia kembali ke penampilan aslinya tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Rambut hitamnya menari-nari dan dia tampak seperti seorang sarjana yang beradab dengan mata jernihnya.
Jika mereka tidak melihatnya sendiri, tidak ada yang akan membayangkan bahwa iblis kuno setinggi 100 kaki dengan tubuh yang sangat besar, keberadaan menakutkan dengan taring dan cakar tajam dan dilapisi dengan sisik naga, sebenarnya adalah sarjana yang halus di depan mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sarjana yang tampaknya lemah ini hampir menyelesaikan bencana yang mengguncang bumi sendirian? Dia menghentikan bendungan agar tidak menerobos menara dari tumbang. Ini adalah peringkat fenomena nomor 1. Dampak dari pertempuran ini sangat besar pada para pembudidaya yang selamat. Dampaknya tidak hanya pada alam kultivasi dan kondisi mental mereka, bahkan mengubah pemahaman mereka tentang 10.000 ras, dunia kultivasi dan Tianhuang daratan. Banyak pembudidaya memperoleh realisasi sebenarnya dari perbedaan antara mereka dan 9 ras primordial. Meskipun mereka berada di ranah kultivasi yang sama, mereka sama sekali tidak berdaya melawan ras raksasa dan dewa. Sosok Suzimo bergidik sejenak dan dia mengalami gelombang kelemahan dari dalam tubuhnya. Lidahnya menjadi kering, kepalanya berputar dan ekspresi kelelahan muncul di wajahnya. Tuan muda. Dua sosok berlari ke depan pada saat yang hampir bersamaan dan berseru. Mereka adalah Nianqi dan Little Fox. Suzimo tersenyum dan berkata dengan lembut, aku baik-baik saja. Tuan muda, ini semua salahku. Nianqi tampak malu saat dia mengerucutkan bibirnya. Jika bukan karena saya. Bahkan jika kamu tidak ada di sini, pertempuran ini tidak akan terhindarkan. Su Zimo menyela Nianqi. Lin Xuanji, Little Fatty dan yang lainnya juga berputar-putar. Kakak Su, kali ini semua berkatmu. Lin Xuanji tidak lagi dalam sikap senang pergi beruntung dan membungkuk dalam-dalam kepada Su Zimo dengan ekspresi serius. Tidak perlu membicarakan hal-hal seperti itu di antara kita. Su Zimo menepuk dada Lin Xuanji dan terkekeh. Kembali ke lembah tulang naga, Su Zimo akan mati jika bukan karena Lin Xuanji. Su Zimo curiga bahwa lelaki tua misterius yang muncul di ibu kota Zhou Agung di kemudian hari ada hubungannya dengan Lin Xuanji juga dan bahkan mungkin sosok yang kuat di Istana Enigma. Mata Xiaoning merah dan bengkak, pertanda jelas bahwa dia baru saja menangis. Dia memberi Su Zimo beberapa ramuan dan hanya tampak lega setelah dia mengkonsumsinya. Little Fatty memutar matanya. Bos, aku akan pergi membantumu mengumpulkan harta dan membawakannya untukmu. Ada sungai darah dan mayat berserakan di seluruh kota Myriad Phenomenon setelah pertempuran yang mengguncang bumi. Namun, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai darah dan mayat. Yang paling penting di antara mereka adalah Gunung Magnet Mistik yang merupakan salah satu dari 7 harta karun unik kuno. Sebagian besar harta karun tidak lagi memiliki pemilik dan Little Fatty menawarkan untuk membantu Su Zimo mengumpulkannya karena dia khawatir orang lain akan mencurinya secara diam-diam. Su Zimo berkata dalam-dalam, bantu aku mengumpulkan kantong penyimpanan ras raksasa dan dewa serta gunung magnet mistik. Tidak perlu mengambil tas penyimpanan dari pembudidaya lainnya. Biarkan para pembudidaya yang masih hidup mengambil kembali harta benda dari sekte mereka sendiri. Petik 2. Su Zimo dapat mengambil tas penyimpanan ras raksasa dan dewa dengan ketenangan pikiran. Namun, dia tidak ingin meletakkan tangannya di atas barang milik 50.000 pembudidaya yang mati di sini. Tuan Yujun yang sempurna mengangguk dalam diam saat melihat itu. Tidak peduli apa, karakternya sendiri lebih unggul dari terlalu banyak orang. Little Fatty membantu mengumpulkan tripod persegi perunggu dan harta karun lainnya dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Fufu. Tiba-tiba, tawa kecil datang tidak jauh. Seorang kultivator berdiri di atas guntur Zephyr dan tiba di hadapan semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berdiri di udara dan memandang ke bawah pada masa. Tianming. Tuan Luosue yang sempurna mengerutkan kening. Itu adalah Lord Tianming dari Istana Guntur Zephyr yang telah melarikan diri dari kota Myriad Phenomenon sebelumnya. Lord Tianming yang sempurna mengamati sekeliling dan tatapannya tertuju pada Su Zimo untuk waktu yang lama, mendambakan tas penyimpanan di pinggang yang terakhir dengan tampilan serakah. Su Zimo sedikit menurunkan matanya tanpa mengatakan apapun. Hati Lord Yujun yang sempurna dan dua lainnya tenggelam saat melihat kembalinya Lord Tianming yang sempurna. Su Zimo benar-benar kehabisan tenaga sekarang. Meskipun dia baru saja mengonsumsi obat mujarab, tidak mungkin dia bisa menyerap efek obat dalam waktu singkat. Night Spirit sudah pergi untuk memburu raksa yang tersisa. Mereka bertiga terluka parah dan luka mereka akan terbuka jika mereka melakukan gerakan besar, tidak mungkin mereka bisa bertarung.
Para pembudidaya lainnya semuanya inti emas dan hampir semua orang terluka. Jika Lord Tianming yang sempurna memendam niat jahat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bangsawan Yujun yang sempurna bertanya dengan acuh tak acuh tanpa emosi, Tianming, karena kamu sudah melarikan diri, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Ketika ras raksasa menyerang, pemimpin raksasa mengejar Lord Tianming yang sempurna. Alasan mengapa Lord yang sempurna Tianming selamat adalah karena 3 Lord yang sempurna menyelamatkannya. Namun, Lord Tianming yang sempurna berbalik untuk melarikan diri dan meninggalkan mereka bertiga dalam situasi genting. Mereka bertiga memendam kebencian yang sangat besar terhadap orang ini. Jika mereka tidak terluka parah dan dalam kondisi buruk, Lord Luo Sui yang sempurna mungkin sudah menyerangnya karena dia marah. Rekan Taois Yujun, apa yang kamu katakan? Lord Tianming yang sempurna tersenyum lembut. Saya bermaksud mengorbankan diri saya dengan memikat pemimpin raksasa ketika saya meninggalkan Myriad Phenomenon City. Untuk berpikir bahwa dia tidak mengejarku. Petik 2. Ketika saya menyadarinya, saya segera kembali dengan niat untuk melawan ras raksasa sampai mati. Sepertinya aku sedikit terlambat. Petik 2. Penjelasannya penuh dengan celah dan bahkan seorang anak tidak akan mempercayainya, apalagi 3 jiwa yang baru lahir. Banyak pembudidaya istana Guntur Zephyr merasakan pipi mereka terbakar karena malu. Pengecut yang tidak tahu malu. Lord Luo Sui yang sempurna tidak bisa membantu tetapi menegur. Bangsawan Tianming yang sempurna menjawab dengan tenang, Luo Sui, kamu harus memperhatikan kata-katamu. Saya dapat membunuh Anda dengan mudah mengingat kondisi Anda saat ini. Lebih baik jika Anda tidak memprovokasi saya. Petik 2. Tuan Luo Sui yang sempurna berdiri dengan marah. Meskipun luka-lukanya pecah, dia berteriak dengan hormat, Tianming, kamu hanyalah seorang pengecut yang lari dengan ekor di antara kedua kakinya di depan ras raksasa. Beraninya kau sombong di depanku. Petik 2. Ekspresi sempurna Lord Tianming menjadi gelap dan tatapannya berkilauan. Dia menatap Lord Luo Sui yang sempurna untuk waktu yang lama sebelum menarik kembali pandangannya dan menekan niat membunuhnya. Saat ini, dia memiliki sesuatu yang lebih mendesak dan tidak ingin membuang waktu dengan orang lain. Bangsawan Tianming yang sempurna berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu adalah seseorang dari lembah Snowdrift dan kamu juga seorang wanita, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Saya telah kembali untuk menangani sesuatu yang lain. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Suzimo. Junior, serahkan tas penyimpananmu dan aku akan mengampuni hidupmu. Lord Tianming yang sempurna berkata dengan dingin dengan ekspresi acuh tak acuh. Kerumunan secara bertahap terdiam. Banyak pembudidaya tampak marah tetapi mereka tidak berani berbicara. Tianming, apa artinya ini? Bangsawan Yujun yang sempurna menekan amarahnya sebanyak yang dia bisa dan berkata dengan suara yang dalam, malapetaka ini diselesaikan karena Suzimo. Namun, Anda mencoba untuk memukulnya saat dia jatuh sekarang. Petik 2. Kamu membuat segalanya terdengar terlalu serius. Bangsawan Tianming yang sempurna menjawab, ia memiliki keterampilan rahasia Zephyr Thunder Palace, Bangsawan Tianming yang sempurna. Saya hanya mendapatkan kembali keterampilan rahasia sekte saya, apa yang Anda maksud dengan memukulnya ketika dia jatuh? Petik 2. Karena niatmu adalah untuk mendapatkan kembali Purple Thunder Manual, mengapa kamu membutuhkan tas penyimpanannya? Biksu Yinlu bertanya. Lord Tianming yang sempurna terkekeh. Siapa yang tahu apa lagi yang dia simpan di tas penyimpanannya? Mungkin ada harta karun lain dari Zephyr Thunder Palace selain dari Purple Thunder Manual. Saya akan melakukan pemeriksaan cepat dan mengambil semuanya sekaligus. Petik 2. Dia hampir secara terang-terangan melakukan perampokan. Petik 2. Dia jelas memanfaatkan situasi ini, namun dia melakukannya dengan benar. Betapa tidak tahu malu. Petik 2. Little Fatty tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Lin Xuanji dan yang lainnya juga sangat marah. Bab 783, Kejahatan Manusia. Hati Lord Tianming yang sempurna membara. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saat ini, semua pembudidaya di kota Myriad Phenomenon kelelahan atau terluka parah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Awalnya, dia mewaspadai pria berjubah hitam bernama Night Spirit itu. Tapi Night Spirit telah meninggalkan Myriad Phenomenon City untuk mengejar raksa yang tersisa. Meskipun tidak banyak raksa yang tersisa, mereka melarikan diri ke segala arah, tidak mungkin Night Spirit memburu mereka dalam waktu singkat.
Selama dia bisa mendapatkan tas penyimpanan Suzimo sesegera mungkin dan melarikan diri jauh untuk bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya di medan perang kuno yang luas ini. Meskipun itu adalah tindakan yang tidak terhormat, dia memiliki caranya menjelaskan hal-hal sekembalinya ke Tianhuang daratan. Lagi pula, tidak ada yang bisa menyalahkannya jika dia melakukannya untuk mengambil skill rahasia Zephyr Thunder Palace. Tianming, jangan lupa bahwa ada lebih dari 50.000 paragon di sini juga. Bangsawan Yujun yang sempurna berkata dalam-dalam, kamu harus melewatinya sebelum kamu bisa mendapatkan tas penyimpanan Suzimo. Bahkan jika kami terluka parah, apakah menurut Anda dapat bertahan melawan 50.000 kultivator sendirian? Petik 2. Betul sekali. Pang Yue dari Istana Overlord menonjol. Meskipun wajahnya pucat, dia menepuk dadanya dan menyatakan dengan keras, ini semua berkat Fellow Daoisu bahwa kita masih hidup hari ini. Jika Anda ingin menyentuh dia, saya akan menjadi orang pertama yang menonjol. Petik 2. Kamu harus menembus pedangku untuk menangkapnya. Du Gujian berkomentar dengan dingin. Di dalam kerumunan, para pembudidaya menonjol satu demi satu. Beberapa dari mereka akrab sementara yang lain asing. Ada lawan dan teman di masa lalu. Tentu saja, sebagian besar pembudidaya tetap diam. Beberapa dari mereka ingin berbicara tetapi berhenti, beberapa dari mereka melihat dengan ekspresi ragu-ragu sementara yang lain melihat dari pinggir. Seketika, berbagai jenis karakter terungkap sepenuhnya. Bibir Lord Tianming yang sempurna melengkung ketika dia menyadarinya. Dia menenangkan dirinya lebih jauh dan berteriak, semuanya, jangan bodoh. Suzimo masihlah seseorang dari ras asing. Alasan mengapa dia berdiri adalah untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia tidak peduli apakah kalian hidup atau mati. Petik 2. Banyak di antara kalian yang pernah mengepung dan menyerang teman-temannya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin ingin membalas dendam dengan kalian setelah lukanya sembuh. Petik 2. Keributan pecah di antara kerumunan. Kata-kata Lord Tianming yang sempurna bergema dengan beberapa pembudidaya. Dia tertawa lebih cerah saat melihat itu. Tidak ada yang tahu apakah dia ingin mencoba dan membunuhmu besok bahkan jika kamu melindunginya hari ini. Suara memperdaya Lord Tianming yang sempurna melanjutkan, jangan lupa, dia dari ras asing. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan memperlakukan Anda dengan cara yang sama seperti ras raksasa dan dewa? Jangan lupa pepatah lama, mereka yang bukan dari ras kita adalah musuh kita. Petik 2. The Perfect Lord tidak sepenuhnya salah. Itu benar, dia tidak bertarung melawan raksasa dan ras dewa demi kita. Kita tidak perlu melindunginya. Petik 2. Pria ini bahkan mengambil wujud ras naga sebelumnya. Ras naga adalah salah satu dari 9 ras primordial dan mereka tidak lebih baik dari ras raksasa dan dewa. Petik 2. Diskusi pecah di antara kerumunan. Namun, mereka lembut dan tidak berlebihan. Penyihir Ji tertawa ironis saat melihat itu. Hari ini, saya akhirnya tahu apa artinya menghasilkan kebaikan dengan kejahatan. Ini tidak lebih dari kejahatan sifat manusia. Petik 2. Memang itu sifat manusia. Lin Xuanji menghela nafas. Manusia beranggapan bahwa semua kultivator adalah orang benar tanpa keinginan apapun. Namun, mereka tidak tahu bahwa pembudidaya sebenarnya memiliki keinginan yang terdalam. Petik 2. Dunia kultivasi bukanlah surga dan jauh lebih kejam dari dunia sekuler. Ada skema dan plot untuk membunuh orang lain demi harta mereka di mana-mana. Beberapa kultivator dapat menggunakan cara apapun demi umur panjang dan kekuatan, apa bedanya jika mereka menghasilkan kebaikan dengan kejahatan? Petik 2. Kalian semua, dengarkan. Tiba-tiba, bangsawan Yujun yang sempurna berteriak. Meskipun cedera lengannya segera terbelah dan darah menyembur keluar, dia acuh tak acuh terhadapnya. Tidak masalah jika Suzimo adalah iblis atau naga. Di dunia ini, siapapun bisa menyerangnya, tapi tidak semua dari kalian. Petik 2. Dia menunjuk ke kerumunan besar lebih dari 50.000 kultivator dengan ekspresi tegas saat dia mengucapkan kata demi kata, itu karena kalian semua di sini berhutang nyawa padanya. Keributan di dalam kerumunan mereda secara bertahap sekali lagi. Biksu Yinlu menggenggam telapak tangannya hari ini dan mengucapkan proklamasi Buddha dengan lembut sebelum berkata, saya tidak tahu tentang perkataan tentang ras lain dan benar atau salah di dunia ini. Namun, saya tahu satu hal. Dia menyelamatkan kita semua di sini dan hampir bunuh diri dalam prosesnya. Petik 2. Kita semua akan mati sekarang jika bukan karena dia. Kita akan menjadi roh di tangan ras dewa dan makanan di tangan ras raksasa.
Meskipun saya tidak tahu apa yang benar atau salah, saya tahu apa itu syukur dan kesetiaan. Petik 2. Kata-katanya yang berapi-api tegas dan memekakkan telinga. Beberapa orang menundukkan kepala sementara yang lain menunjukkan ekspresi bersalah. Ekspresi sempurna Lord Tianming gelap. Ketika dia melihat bahwa situasinya bergeser menjauh dari kebaikannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatakan dengan dingin, Biksu Yinlu, jangan mencoba untuk membingungkan semua orang dengan kepalsuanmu. Pada saat itu, Lord Tianming yang sempurna sudah siap untuk menyerang. Dia tidak bisa membiarkan semuanya berlarut-larut lagi. Semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin buruk situasinya bagi dia. Setelah Night Spirit kembali, sudah terlambat bahkan jika dia ingin melarikan diri. Saat ini, 50.000 pembudidaya yang tersisa memiliki minat yang berbeda dan tidak bersatu, dia dapat berhasil selama tidak banyak orang yang berdiri di sisi Su Zimo. Murid Zephyr Thunder Palace, perhatikan perintahku. Bunuh siapa saja yang berani menghalangi jalanku. Petik 2. Niat membunuh Lord Tianming yang sempurna berkobar dan gelabelanya bersinar terang. Serangkaian petir yang tidak menentu muncul di telapak tangannya dengan aura yang menakutkan. Lindungi Tuan Muda. Lindungi kakak Su. Nianqi, Lin Xuanji dan yang lainnya mengelilingi Su Zimo seketika untuk membentuk dinding manusia. Fufu, kenapa kamu harus melalui masalah ini? Tiba-tiba, Su Zimo tertawa pelan. Saya akan memberikan tas penyimpanan saya jika Anda menginginkannya. Su Zimo menepuk pundak Little Fatty yang berdiri di depannya dan memberi isyarat agar yang terakhir memberi jalan. Bos. Little Fatty bertanya dengan lembut dengan tatapan ingin tahu di matanya. Tidak apa-apa, menjauhlah. Su Zimo mengangguk dengan tenang sambil tersenyum. Semua orang bertukar pandang dan, meskipun ragu-ragu, membuat jalan setapak. Perlahan, Su Zimo keluar dan melepas tas penyimpanan di pinggangnya. Dia memandang dewa yang sempurna Tianming yang tidak jauh dan mengangkatnya ke udara saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tas penyimpanan ada di sini. Datang dan ambillah jika Anda menginginkannya. Petik 2. Murid Lord Tianming yang disempurnakan sedikit mengerut. Kesadaran jiwanya telah lama memindai tubuh Su Zimo beberapa kali dan dia dapat memastikan bahwa ki darah pemuda ini lemah dan energi rohnya habis, pasti tidak mungkin dia bisa bertarung lebih lama lagi. Namun, apa yang coba dilakukan pemuda ini? Meskipun Su Zimo terlihat kelelahan, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya dan dia terlihat tenang. Hehe. Bangsawan Tianming yang sempurna teringat sesuatu dan mencibir, kamu benar-benar licik, nak. Anda mencoba untuk membujuk saya agar Anda dapat melepaskan gerakan membunuh Anda, bukan? Kamu terlalu naif, tidak mungkin kamu bisa menyembunyikan niatmu dariku. Petik 2. Pada kenyataannya, bahkan jika dia mendekat, dia tidak akan berada dalam bahaya besar mengingat kondisi Su Zimo saat ini. Namun, tidak ada salahnya berhati-hati. Saya menyerahkan tas penyimpanan saya kepada Anda, namun Anda bahkan tidak berani mengambilnya sendiri. Su Zimo menarik kembali senyumannya dan menggantungkan tas penyimpanannya di pinggangnya lagi sebelum berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa bermimpi mengambil nyawaku karena kepengecutanmu? Tianming, biarkan aku memberitahumu satu hal. Biarpun aku benar-benar kelelahan, aku masih bisa membunuhmu. Petik 2. Bab 784, meliputi ki darah. Banyak pembudidaya tercengang. Tidak ada yang bisa mengerti bagaimana Su Zimo yang tampaknya babak belur bisa melawan jiwa yang baru lahir. Su Zimo berjalan perlahan menuju Perfect Lord Tianming dengan aura yang luar biasa. Noda darah yang berceceran di tanah membentuk benang tipis yang melonjak ke arah tubuh Su Zimo dengan cara liar, seolah-olah ditarik oleh kekuatan misterius. Tubuh Su Zimo sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam yang bisa menghabiskan darah karena menarik kekuatan tak berujung dari darah segar di medan perang yang belum mengering. Aura di sekitar Su Zimo menjadi semakin jahat. Ki darahnya sangat deras dan dia seperti asura yang keluar dari neraka. Banyak pembudidaya merasakan jantung mereka berdebar-debar dan seolah-olah mereka akan tersedot ke dalam lubang hitam ketika mereka melihatnya sekilas. Faktanya, banyak pembudidaya merasakan garis keturunan mereka bergemuruh tanpa sadar. Kekuatan macam apa ini? Semua orang ngeri. Ini adalah Tuan Yujun yang sempurna mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berseru, seolah-olah dia mengingat sesuatu, Sutra Iblis Pemurnian Darah. Semua pembudidaya yang hadir terkejut ketika mereka mendengar ucapannya. Sutra Iblis Pemurnian Darah sangat kuat.
Tak terhitung ribu tahun yang lalu, iblis dari Sekte Asura menciptakan sutra iblis pemurnian darah dan membantai massa. Dia menciptakan badai darah di seluruh dunia kultivasi yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Iblis dari Sekte Asura ini adalah iblis darah Dewa Dao yang terkenal kejam. Saat itu, Dao Lord Bloodfiend adalah murid tituler dari Sekte Asura dan tak terkalahkan di ranah kultivasi yang sama. Meskipun dia tidak berada di alam karakteristik Dharma, kekuatan tempurnya bisa menandingi badan penghubung. Faktanya, banyak conjoined body tidak berani menantangnya. Alam Mahayana berada di atas alam tubuh penghubung. Semua orang di alam Mahayana semuanya adalah patriark yang jarang muncul, mereka tidak bisa dilacak. Selama periode waktu itu, meskipun ada banyak ahli yang membentuk aliansi untuk mencoba dan membunuh Dao Lord Bloodfiend, dia licik dan akan melarikan diri ribuan mil ketika dia mendeteksi aktivitas sekecil apapun. Semua ahli gagal satu demi satu. Belakangan, bahkan ada desas-desus bahwa patriark dari Sekte Abadi menunjukkan dirinya untuk menangani masalah ini. Meskipun Dao Lord Bloodfiend terluka parah, dia berhasil melarikan diri dengan menggunakan teknik melarikan diri yang menakutkan. Fakta bahwa seorang patriark Mahayana tampaknya menghentikan Dao Lord karakteristik Dharma cukup mengejutkan, apalagi pelariannya dari patriark. Masalah ini menciptakan pertempuran yang mengguncang antara Sekte Abadi dan Iblis. Reputasi Dao Lord Bloodfiend tersebar jauh dan luas. Semua orang tahu bahwa dengan pemberkahannya, dia pasti akan menjadi seorang kaisar jika dia terus berkultivasi. Selanjutnya, kekuatan tempurnya akan sebanding dengan kaisar kuno. Dia pasti akan menjadi malapetaka bagi seluruh dunia kultivasi dan massa yang hidup. Akhirnya, seorang beku muncul dari pengasingan. Biksu ini adalah murid tituler Biara Daming untuk generasi itu, Biksu Daming. Sebelum dia muncul, tidak ada kabar tentang dia di dunia. Faktanya, hanya sedikit yang pernah mendengar tentang dia di seluruh dunia kultivasi. Hanya setelah Mong Daming muncul dan melibatkan Dao Lord Bloodfiend dalam pertempuran besar yang berakhir imbang, reputasinya menyebar ke seluruh dunia. Kemudian, mereka berdua bertarung berkali-kali tetapi semuanya berakhir seri. Akhirnya, hasil ditentukan selama pertarungan keempat mereka. Berakhirnya pertempuran besar adalah misteri bagi seluruh dunia kultivasi. Tidak ada yang tahu cerita pastinya. Desas-desus paling terkenal adalah bahwa kedua monster itu mati. Namun, tak satu pun dari mayat atau tulang mereka dapat ditemukan setelah pertarungan itu. 3 dari tasbih Mingwang hilang selama pertempuran itu juga. Bahkan sampai saat ini, lokasi mereka berdua tidak diketahui. Sutra Iblis Pemurnian Darah juga hilang. Tidak ada yang menyangka Sutra Iblis yang paling jahat dan jahat selama periode waktu itu muncul sekali lagi hari ini. Tanpa disadari, Su Zimo memiliki penghinaan bawaan terhadap teknik budidaya ini. Dia bahkan lebih tahan terhadap keterampilan rahasia yang melahap darah. Sampai saat ini kultivasinya, dia hanya melepaskannya sekali. Itu kembali ke pegunungan Changlang ketika dia baru saja mendapatkan Night Spirit. Garis keturunannya dikonsumsi oleh Night Spirit dan dia tidak punya pilihan lain selain melepaskan skill rahasia itu untuk bertahan hidup. Ketika dia bertarung melawan ras dewa sebelumnya dan hampir sepenuhnya kelelahan, pikiran untuk menggunakan Sutra Iblis Pemurnian Darah terlintas di benak Su Zimo juga. Namun, pertama, dia selalu menolaknya. Kedua, darah yang mengalir melalui myriad Phenomenon City hampir seluruhnya dari pembudidaya manusia. Dia benar-benar tidak ingin mengonsumsi darah orang dari rasnya sendiri. Tapi sekarang, darah yang dia makan bukanlah dari manusia, tapi dari ras raksasa dan dewa. Dibandingkan dengan puluhan ribu pembudidaya manusia, hanya ada sedikit lebih dari 100 makhluk ras raksasa dan dewa. Namun, garis keturunan mereka memiliki kekuatan darah yang luar biasa. Semua kekuatan itu mengalir ke tubuh Su Zimo tanpa henti. Aura Su Zimo sedang meningkat. Membunuh, membunuh, membunuh. Matanya menjadi merah dan pupilnya hampir seluruhnya diwarnai merah saat pikiran membunuh memenuhi pikirannya. Dia hanya berharap untuk membantai semua makhluk hidup di hadapannya. Itu adalah bagian menakutkan dari Sutra Iblis Pemurnian Darah. Itu bahkan dapat mempengaruhi pikiran dan tekad seorang kultivator. Saat ini, Su Zimo memiliki kultivasi iblis dan keabadian dan dia juga memahami Zen Buddhisme. Karena itu, pikirannya jernih dan tekadnya yang teguh tidak tergoyahkan. Meski begitu,
dia menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis saat dia menyalurkan sutra iblis pemurnian darah. Bekas luka darah muncul di wajah, lengan dan dada Suzimo dan meluas ke segala arah dengan cara yang menakutkan. Ki darah deras memancar dari Suzimo dengan setiap langkah yang diambilnya menuju Lord Tianming yang sempurna. Rambut hitamnya secara bertahap diwarnai merah dan menari di udara sementara warna darah di matanya semakin dalam. Bangsawan Tianming yang sempurna merasakan kulit kepalanya berduri dan rambutnya berdiri tegak saat melihat Suzimo dalam keadaan itu. Tekanan luar biasa menyembur. Bahkan Little Fatty dan yang lainnya yang mengelilingi Suzimo awalnya mundur dengan mata ketakutan, apalagi dia. Vian, jangan berani-berani kurang ajar. Lord Tianming yang sempurna mengumpulkan keberaniannya dan berteriak. Belabelanya berkedip dan dia menunjuk ke depan, menembakkan petir yang menyilaukan dari jarinya ke kepala Suzimo. Namun, sebelum petir menyambar, itu dibubarkan oleh ki darah di sekitar Suzimo. Tidak baik. Lord Tianming yang sempurna menggertakkan giginya dan ekspresi konflik melintas di matanya. Namun, dia langsung membuat keputusan dan berbalik untuk melarikan diri. Dia akan mati berkali-kali jika dia tidak begitu tegas. Karena dia ingin melarikan diri, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga dan tidak ragu-ragu. Lord Tianming yang sempurna dengan jelas tahu bahwa bahkan dengan sutra iblis pemurnian darah, Suzimo hanya memulihkan kekuatan garis keturunannya, roh dan energi iblis Suzimo sama-sama dikeluarkan dan tidak mungkin dia bisa menyusulnya. Namun, dia tidak ceroboh dan melepaskan Zephyr Thunder Escape. Lord Tianming yang sempurna mengendarai guntur Zephyr dan menghilang dari tempat saat dia melarikan diri ke kejauhan. Kamu masih mencoba melarikan diri. Suara Suzimo terdengar, dingin sampai ke tulang. Ketika kata, diam, terdengar, keduanya terpisah setidaknya 1000 kaki. Ketika kata, mencoba, terdengar, jarak keduanya kurang dari 500 kaki. Pada saat kata terakhir terdengar, bangsawan Tianming yang sempurna bahkan bisa merasakan nafas Suzimo. Itu adalah nafas dengan sedikit bau darah. Dia sudah dekat. Mata Lord Tianming yang sempurna melebar dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Rumor mengatakan bahwa di dalam sutra iblis pemurnian darah, ada teknik keluar darah yang menakutkan. Mungkinkah? Sebelum pikiran itu selesai, ki darah yang meliputi telah menelannya. Bab 785, hadiah untuk nomor 1. Green Thunder Armor. Mata Lord Tianming yang sempurna melebar dan dia meraung saat dia menyalurkan roh esensinya dengan liar. Kekuatan Dharma melonjak dan sinar petir berwarna hijau mendesis di permukaan tubuhnya dengan cara yang membutakan. Pada saat itu, ki darah telah melonjak dan menelan seluruh tubuhnya. Orang luar hanya bisa melihat kabut darah besar yang bergemuruh di udara. Itu merah tua yang mengerikan. Petir hijau bisa terlihat samar-samar berkedip dari dalam kabut darah. Namun, tidak ada yang bisa melihat sosok kedua orang di dalamnya. Green Thunder Armor yang dirilis oleh Perfected Lord Tianming adalah keterampilan rahasia dari teknik budidaya tingkat surga, Green Thunder Manual. Itu memanfaatkan kekuatan Dharma untuk membuat baju besi guntur di sekitar permukaan tubuh seseorang untuk bertahan dari bahaya. Itu adalah teknik budidaya yang diturunkan oleh Kaisar Guntur dan sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan Guntur memiliki sifat yang ekstrim dan tangguh, itu adalah yang paling efektif dalam melawan kejahatan dan iblis. Lord Tianming yang sempurna harus menjadi orang yang memiliki keunggulan dalam bentrokan kekuatan seperti itu. Namun, bukan itu masalahnya. Meretih. Ada suara yang menggelegar. Cahaya guntur hijau meredup dengan cepat saat bertabrakan dengan ki darah yang kaya. Satu demi satu, aliran ki darah merah merayap di rompi baju besi petir Lord Tianming tanpa henti seperti ular roh dan menembus setiap lubang. Sutra Iblis Pemurnian Darah adalah teknik budidaya iblis jahat. Namun, saat ini, Suzimo menggunakan kekuatan garis keturunannya. Bahkan ras dewa dari 9 ras primordial tidak bisa menyamai garis keturunannya. Ah! Lord Tianming yang sempurna melolong. Dia bisa dengan jelas merasakan darah di dalam tubuhnya bergemuruh dengan cara yang tidak terkendali. Garis keturunannya berkembang. Jantungnya berdebar kencang dan sepertinya akan meledak. Garis keturunannya akan keluar dari tubuhnya. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, ketika Dao Lord Bloodvian berkultivasi ke puncaknya, yang harus dia lakukan hanyalah membuka mulutnya sedikit dan pembudidaya yang lebih lemah akan menelan darah esensi mereka dalam sekejap mata tanpa daya. Itu sangat menakutkan.
Bahkan Kaisar kuno mungkin tidak sebanding dengan Dao Lord Bloodfiend dalam hal pemahaman kultivasi dari garis keturunan seseorang. Uff. Kebuntuan tidak berlangsung lama sebelum Lord Tianming yang sempurna berubah menjadi bola darah intinya ditarik keluar dari tubuhnya sepenuhnya dan menyatu dalam kabut darah di udara. Roh esensinya hancur seketika dengan aliran ki darah. Itu benar-benar pemusnahan tubuh dan jiwanya. Ini sudah berakhir. Bangsawan Yujun yang sempurna dan dua orang lainnya merasakannya pada saat penguasa sempurna Tianming meninggal. Pertarungan untuk peringkat fenomena kali ini dipenuhi dengan kekacauan dan pertumpahan darah. Akhirnya, semuanya berakhir. Sutra Iblis Pemurnian Darah telah muncul kembali sekali lagi. Saya benar-benar tidak tahu apakah ini adalah berkah atau kemalangan bagi Tian Huang Daratan, Biksu Yin Lu mendesah dalam hati. Tuan Yujun yang sempurna berbalik juga. Keduanya bisa melihat kekhawatiran di mata yang lain. Kabut darah di udara berputar perlahan dan membentuk pusaran raksasa. Akhirnya, semuanya menyatu ke dalam tubuh Su Zimo dan akhirnya lenyap. Su Zimo berdiri di udara dan rambut panjang berwarna darahnya menari-nari. Matanya merah dan aura jahat pembunuh yang dia pancarkan bergetar. Banyak pembudidaya hanya melirik mata merahnya dan merasakan kis darah mereka bergemuruh saat jantung mereka berdebar kencang. Saat ini, jelas bahwa kondisi mental Su Zimo terpengaruh dan dia mungkin membelok ke jalan yang salah. Jika dia melakukan pembantaian sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Keheningan menyelimuti Myriad Phenomenon City. Dari lebih dari 50.000 pembudidaya, tidak ada yang berani berbicara. Mereka takut mereka akan memicu Su Zimo dengan aktivitas sekecil apapun dan membuat diri mereka terbunuh. Setelah beberapa waktu, mata merah Su Zimo memudar dan rambut berwarna darahnya kembali normal juga. Dia turun perlahan dan menyapu pandangan dinginnya ke kerumunan tidak jauh. Para pembudidaya yang mendiskusikan apakah Su Zimo harus dibunuh sebelumnya memiliki kepala yang merosot dan tidak berani untuk bertemu dengan tatapannya. Sebelumnya, ada cukup banyak di antara mereka yang bahkan mengepung dan menyerang Little Fatty dan yang lainnya. Jika Su Zimo ingin membuat mereka membayarnya, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Banyak pembudidaya gelisah dan memiliki ekspresi yang menakutkan. Setelah lama terdiam, Su Zimo perlahan berkata, ada terlalu banyak orang yang meninggal hari ini. Aku tidak ingin membunuh lagi, kalian semua bisa pergi. Petik 2. Banyak pembudidaya pergi terburu-buru karena lega. Saat ini, kekuatan inti dan inti emas Su Zimo telah mengering sepenuhnya. Namun, garis keturunannya lebih dari setengah pulih setelah apa yang dia makan. Perasaan mengontrol itu bagus. Faktanya, Su Zimo memiliki keinginan untuk melahap dan memurnikan semua garis keturunan para pembudidaya yang telah meninggal di Myriad Phenomenon City ke dalam tubuhnya. Itu adalah pikiran yang sangat menakutkan. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, ada kemungkinan dia bisa berubah menjadi iblis pembunuh. Sutra Iblis Pemurnian Darah ini benar-benar jahat. Saya tidak boleh menggunakannya lagi di masa mendatang. Petik 2. Su Zimo berpikir sendiri. Kematian Lord Tianming yang sempurna berarti bahwa malapetaka kota Myriad Phenomenon telah berakhir sepenuhnya. Para pembudidaya yang selamat berkumpul dengan teman sekte mereka dan mengkonsumsi ramuan dan obat-obatan. Beberapa pembudidaya keliling menempuh jalannya masing-masing, mereka tidak meninggalkan kota melainkan menemukan tempat-tempat yang sepi untuk beristirahat dan memulihkan diri. Saudara Su, sesama Taois. Lin Xuanji menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo, Little Fatty dan yang lainnya. Semua orang terluka parah sekarang. Jika Anda meninggalkan Myriad Phenomenon City saat ini, kemungkinan besar Anda akan menemukan binatang buas yang berkeliaran di sekitar medan perang kuno. Tolong istirahat dulu di kota dulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Baik. Su Zimo merenung sebentar dan menyetujuinya. Dengan ini, dia tidak perlu lagi tinggal di Myriad Phenomenon City. Namun, dia tidak terburu-buru dan mungkin juga memulihkan diri di sini saat dia menunggu kembalinya Night Spirit. Baik. Lin Xuanji berpikir sejenak dan melanjutkan, kamu nomor 1 untuk peringkat fenomena inti emas kali ini. Ada imbalan untukmu. Petik 2. Biasanya, para pembudidaya Istana Enigma akan menyebarkan hadiah untuk para pembudidaya berdasarkan peringkat mereka setelah peringkat fenomena dikonfirmasi. Namun, terlalu banyak hal yang telah terjadi untuk pertarungan peringkat fenomena kali ini. Meskipun ada hasil antara pertarungan Su Zimo dan Di Yin, itu menyebabkan pertarungan antara Nash Chen Souls juga.
Selanjutnya, mereka berdua membunuh jalan keluar dari Myriad Phenomenon City satu demi satu. Pada saat Suzimo kembali, ras raksasa dan dewa telah tiba dan tidak ada kesempatan baginya untuk menerima hadiahnya. Ketenaran adalah nomor 2 dari Suzimo ketika dia berjuang untuk puncak peringkat fenomena, imbalannya adalah hasil imbang utama. Hadiah untuk peringkat fenomena nomor 1 sangat menarik. Bahkan ada kesempatan baginya untuk mendapatkan teknik kultivasi tingkat surga atau menghubungkan senjata Dharma. Suzimo pasti akan maju ke ranah jiwa baru lahir jika tidak ada yang tidak diinginkan terjadi setelah dia meninggalkan medan perang kuno. Bahkan pada saat ini, dia tidak memiliki senjata Dharma penghubung miliknya. Biksu tua di lembah pemakaman naga mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa mendapatkan senjata Dharma yang terhubung ketika dia berada di alam jiwa baru lahir, dia bisa menyempurnakannya menjadi senjata Dharma takdirnya. Kekuatan dan level senjata Dharma akan meningkat seiring dengan ranah kultivasinya sendiri. Namun, nilainya tidak akan berubah dan akan selalu berada di tingkat lanjutan. Meskipun Suzimo menantikan hadiah sebagai peringkat fenomena nomor 1, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk itu. Myriad Phenomenon City adalah pemandangan yang tragis dengan sungai darah dan mayat berserakan di mana-mana. Banyak pembudidaya terluka parah dan bangsawan Yujun yang sempurna bahkan kehilangan satu lengan. Tidak perlu terburu-buru. Suzimo menjawab, kami akan membicarakannya setelah senior Yujun pulih. Saya akan tinggal di kota untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Itu bagus. Lin Xuanji tersenyum dan mengangguk. Hadiah untuk peringkat fenomena nomor 1 sangat luar biasa dan membutuhkan jiwa baru lahir dari Istana Enigma untuk menyalurkan roh esensinya menggunakan keterampilan rahasia Istana Enigma untuk mengaktifkan prasasti fenomena kuno. Prasasti fenomena kuno memiliki dimensinya sendiri. Di dalamnya ada harta mistik, senjata, dan teknik budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Jenis harta yang akan diperoleh seseorang akan bergantung pada kekayaan dan nasibnya. Bab 786, Identitas Nianqi. Kelompok Suzimo menetap di aula besar Istana Enigma untuk saat ini. Semua orang terluka parah dan untungnya, kondisi mereka menjadi lebih baik setelah mereka mengkonsumsi ramuan yang diberikan oleh Xiaoning dan beristirahat selama beberapa hari. Diperlukan waktu sekitar 1 bulan bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Tubuh Suzimo tertusuk duri tajam rantai ras raksasa dan lengan kanannya dipenggal oleh pemimpin ras dewa. Staminanya benar-benar habis setelah pertempuran berturut-turut. Namun, hanya butuh beberapa hari baginya untuk sembuh sebagian besar dan luka yang ditinggalkan oleh rantai duri tajam itu benar-benar pulih dan keropeng bahkan telah terbentuk. Lengan kanannya yang putus disatukan lagi. Beberapa hari lagi dan dia akan baik-baik saja seperti sebelumnya. Kecepatan regenerasinya adalah sesuatu yang bahkan 3 jiwa baru lahir tidak bisa menandingi. Apakah akan terjadi sesuatu pada Night Spirit? Sudah beberapa hari sejak Night Spirit mengejar raksa yang tersisa tapi dia belum kembali. Khawatir, King tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Suzimo tersenyum lembut. Mungkin tidak ada di medan perang kuno ini yang bisa melukai Night Spirit. Meskipun ada kurang dari 10 raksa yang melarikan diri, semuanya melarikan diri ke arah yang berbeda, memang akan membutuhkan usaha untuk membunuh mereka sepenuhnya. Gambar pertukaran terakhir Night Spirit melawan pemimpin raksasa melintas di benak Suzimo dan dia berpikir keras. Pemimpin raksasa tampaknya telah menemukan sesuatu di saat-saat kritis terakhir dan hanya berhasil mengucapkan 2 kata sebelum dia dibunuh oleh Night Spirit. Apa rahasia Night Spirit? Apa hubungannya dengan ras raksasa? Tiba-tiba, hati Suzimo bergerak dan dia mengangkat kepalanya. Sesosok muncul di luar pintu seperti hantu, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Dia memasuki aula besar tanpa harus melangkah sepenuhnya ke tanah dengan langkah kakinya, roh malamlah yang menghilang selama beberapa hari. Night Spirit tampak letih dan lelah. Dari kelihatannya, dia pasti tidak beristirahat selama beberapa hari terakhir. Apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Suzimo maju dan bertanya dengan lembut. Night Spirit mengangguk. Dia menatap mata Suzimo dan menghindari tatapan yang terakhir, sepertinya dia ingin berbicara tetapi menahan diri. Dia mengalami konflik internal. Kejujuran seharusnya menjadi suatu keharusan di antara saudara, tetapi rahasianya terlalu mengejutkan, dia tidak tahu apa yang mungkin berubah jika dia mengungkapkannya. Suzimo bisa membaca pikiran Night Spirit dan memberikan senyum santai sebelum menepuk pundaknya.
Tidak ada yang bisa menghalangi kita, Anda tidak perlu merasa bermasalah. Kami akan berbicara lagi saat Anda merasa sudah siap. Iya. Night Spirit merasakan beban terangkat dari pundaknya. Monyet, roh harimau dan semua orang berkumpul dengan ekspresi prihatin. Namun, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mendesaknya tentang rahasianya. Tuan Muda. Saat itu, Nian Qi tiba di samping Su Zimo dan membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Su Zimo menjentikan lengan bajunya dan membantunya berdiri sambil tersenyum. Kamu sudah bergabung dengan Ethereal Peak jadi kita bisa dianggap sebagai teman sekte. Tidak perlu tindakan seremonial seperti itu. Petik 2. Nian Qi menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan ekspresi serius. Tidak, itu tidak akan berhasil. Meskipun saya telah bergabung dengan Ethereal Peak, Anda tetaplah dermawan saya, Tuan Muda. Petik 2. Dia berhenti sejenak dan matanya berkedip. Mencibir bibirnya, dia berkata dengan sedikit rasa malu, lagi pula, aku pelayan kecilmu. Itu normal bagiku untuk menyambutmu seperti itu. Petik 2. Sebelumnya, Su Zimo bersembunyi di ibu kota Zhou Agung untuk menghindari kejaran ras naga. Di sana, ia mendirikan lokakarya senjata roh Mo dan mengadopsi Nian Qi. Dia tinggal di lokakarya senjata roh Mo selama lebih dari 2 tahun selama periode waktu itu dan membantu Su Zimo dengan pekerjaan rumah dan merapikan, tinggal sebagai pelayan. Tidak banyak orang yang tahu tentang itu dan Monyet dan yang lainnya terkejut. Roh harimau sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berdiri di sudut dan menyeringai bodoh pada Su Zimo, menatap ke arah yang terakhir. Little Fox mencengkeram tinjunya sedikit dan menatap Nian Qi dengan ekspresi gugup. Tubuhnya tegang dan bahkan ada sedikit permusuhan di kedalaman matanya. Aroma tercium. Demones Ji mendekat di samping Su Zimo dengan ekspresi menyedihkan saat dia menyesal, aku ingin tahu apakah kamu membutuhkan lebih banyak pelayan di sisimu, Tuan Muda Su. Aku juga bersedia menjadi salah satunya. Petik 2. Hentikan, apa yang kamu lakukan? Su Zimo memutar matanya dan menjawab singkat. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa penyihir Ji sedang menggodanya. Maaf, Tuan Muda. Nian Qi mencubit ujung bajunya dan berkata dengan lembut sambil menundukkan kepala, aku tidak mengatakan yang sebenarnya dan menyembunyikan identitasku darimu. Kembali ke ibu kota Zhou Agung, Su Zimo sudah bertanya pada Nian Qi tentang latar belakangnya. Dia hanya mengatakan bahwa orang tuanya telah meninggal dan dia tunawisma tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang apapun, Su Zimo juga tidak mendesaknya lebih jauh. Su Zimo mengabaikannya, identitas Anda unik jadi wajar jika Anda menyembunyikannya. Apa identitasnya? Si Jian bingung dan melihat Little Fatty sebelum bertanya dengan lembut. Tidak heran kenapa kau konyol, Jian. Apakah kamu bodoh atau apa? Petik 2. Wajah Little Fatty menepuk-nepuk dirinya sendiri dan meratap. Pada kenyataannya, meskipun tidak ada yang menyebutkannya, semua orang yang hadir tajam dan bisa menebak dengan kasar. Meskipun hanya ada 7 orang dari ras dewa yang tiba, fakta bahwa mereka menangkap Nian Qi hidup-hidup daripada membunuhnya adalah masalah untuk memulai. Dia sangat cantik dengan kulit yang halus dan fitur yang sangat indah, satu pandangan padanya sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Namun, masalah sebenarnya muncul ketika Nian Qi dibandingkan dengan 7 makhluk ras dewa. Sikapnya terlalu mirip dengan mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ras dewa memiliki rambut emas yang jatuh seperti air terjun sementara rambut Nian Qi menguning dan layu. Namun, Su Zimo tahu. Dia tahu bahwa perbedaan itu juga tidak ada. Sebelumnya, dalam pertempuran di puncak Ethereal, ketika Nian Qi didorong ke dalam keputusasaan, kekuatan misterius terbangun di dalam dirinya dan kekuatan tempurnya meledak. Rambutnya yang awalnya layu dan kuning berubah menjadi sehalus sutra. Itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan banyak pertanyaan. Itulah mengapa Nian Qi mampu berkultivasi bahkan tanpa akar roh. Selanjutnya, kecepatan kultivasinya sangat cepat dan dia memiliki kekuatan alami yang luar biasa. Itu sebabnya dia terlihat sama setelah lebih dari 20 tahun dan masih mirip dengan gadis muda di masa lalu. Itu karena dia membawa darah ras dewa di tubuhnya. Ras dewa memiliki umur yang sangat panjang. 20 tahun hampir dapat diabaikan dalam umur panjang ras dewa dan itulah mengapa dia tidak memiliki banyak perubahan. Kembali ketika Night Spirit pertama kali bertemu Nian Qi, dia berperilaku tidak biasa dan berlari di sekelilingnya untuk mengendus dengan liar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu.
Kalau dipikir-pikir, Night Spirit pasti sudah mencium aura ras dewa dari Nian Qi meskipun dia hanya seekor anak kecil. Tatapan Nian Qi meredup saat dia berkata dengan lembut, namun, ada beberapa hal yang tidak saya bohongi kepada Anda, Tuan Muda. Memang benar orang tuaku sudah meninggal. Ibu saya berasal dari ras dewa sedangkan ayah saya adalah manusia. Separuh dari darah yang mengalir ke seluruh tubuh saya berasal dari ras dewa. Petik 2. Nada suaranya tenang saat dia menjelaskan, tetapi ada sedikit kesedihan yang mendalam. Karena garis keturunan saya yang tidak murni, saya dianggap sebagai seseorang dari ras asing dalam ras dewa dan dikucilkan. Itulah alasan mengapa saya melarikan diri dan berkeliaran di luar tunawisma. Itu yang terjadi sampai aku bertemu denganmu, Tuan Muda. Petik 2. Tidak sulit membayangkan bagaimana gadis muda sebelum mereka harus menderita di tangan ras dewa tanpa perlindungan orang tuanya. Semuanya sudah lewat sekarang. Su Zimo menghiburnya dengan lembut dengan tatapan lembut, kamu hanya perlu mengingat bahwa mulai sekarang, jika kamu tidak ingin kembali, tidak ada yang bisa memaksamu untuk kembali. Nian Qi mengerutkan bibir Cherry ketika dia mendengar itu dan matanya memerah, dia hampir berteriak. Semua orang mengerti apa yang harus mereka lakukan dan bubar ketika mereka melihat itu. Tidak kusangka dia berasal dari ras dewa. Singa emas tampak kaget dan bergumam saat dia berjalan pergi, pertama benar-benar kuat untuk bisa memiliki pelayan dari ras dewa. Itu adalah salah satu dari 9 ras primordial. Seberapa mendominasi mereka di Myriad Phenomenon City beberapa hari yang lalu. Siapa sangka Su Zimo sudah memiliki bawahan dari ras dewa lebih dari 20 tahun yang lalu. Bab 787, Rencana Masa Depan. Su Zimo menyeka air mata di wajah Nian Qi dengan lembut dan memberinya tas penyimpanan sambil tersenyum. Jangan menangis lagi, ini tas penyimpanan untukmu. Dia terdengar seolah-olah sedang membujuk seorang anak kecil. Nian Qi merasa malu dan marah, tetapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia menerima tas penyimpanan dan membukanya sambil bertanya, ada apa di dalamnya? Ah! Dia berseru ketika dia melihat apa yang ada di dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Zimo dengan bingung. Kantong penyimpanan penuh dengan senjata roh. Bahkan ada botol obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, Nian Qi bahkan melihat Su Zimo Blood Quencher, Coiling Dragon Seal, Moon Concealment Bow, Black Gold Arrows dan 27 pedang terbang kelas tertinggi yang memiliki garis petir melingkar di sekitar mereka. Ada lebih dari 12.000 senjata roh tingkat superior, 432 senjata roh tingkat tertinggi, 21 senjata roh tingkat sempurna, 5 senjata roh konate dan 10.800 berbagai eliksir. Su Zimo berkata, bawalah tas penyimpanan ini bersamamu ketika kamu kembali ke sekte dan serahkan ke senior keren. Sebagian besar senjata diperoleh olehnya ketika dia memusnahkan faksi Istana Kaca setelah dia memasuki medan perang kuno. Ah! Nian Qi sedikit tertegun dan tidak bisa bereaksi. Su Zimo menjelaskan, aku akan maju ke ranah jiwa baru lahir. Meskipun senjata ini sangat berharga, saya tidak lagi berguna untuk mereka. Petik 2. Setelah pertempuran di puncak Ethereal, 4 sekte besar lainnya menderita kerugian besar. Sekarang Kren Senior telah maju ke ranah karakteristik Dharma, kebangkitan puncak Ethereal hanyalah masalah waktu dan ini adalah item yang kami kurang saat ini. Petik 2. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Jika ada orang lain yang tahu bahwa Su Zimo telah memberikan begitu banyak senjata roh dan ramuan dengan santai, bola mata mereka mungkin akan keluar. Tidak hanya ada sejumlah besar senjata dan eliksir, ada juga 5 senjata roh yang terhubung, ini akan membentuk fondasi yang akan cocok bahkan dengan sekte atas dan keluarga aristokrat. Tidaklah berlebihan untuk mengklaim bahwa Su Zimo dapat mendirikan sekte sendiri mengingat kemampuan dan harta yang dimilikinya saat ini. Ethereal Peak telah didirikan selama ribuan tahun dan dianggap sebagai sekte utama dalam dinasti Zhou besar. Namun, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan seluruh wilayah utara dan daratan Tianhuang. Fondasi puncak Ethereal jauh lebih rendah dibandingkan dengan 108 sekte atas, apalagi sekte super lainnya. Peningkatan ke Ethereal Peak akan menjadi jelas jika mereka bisa mendapatkan senjata roh dan ramuan ini. Nian Qi kecewa dan bertanya dengan alis terangkat, Tuan Muda, apakah Anda tidak berniat untuk kembali? Su Zimo memiliki ekspresi yang bertentangan saat dia menjawab, aku tidak akan bisa kembali ke sekte untuk saat ini.
Dia sekarang berselisih dengan Glass Palace dan dia hanya akan membawa bencana apokaliptik untuk Ethereal Peak jika dia kembali. Pada kenyataannya, dia sudah mengharapkan situasi ini saat dia menyatakan perang terhadap Istana Kaca. Dia tidak lagi memiliki keterikatan pada dunia sekuler setelah kematian Su Hong dan telah lama bersiap untuk meninggalkan wilayah utara. Daratan Tianhuang sangat luas dan dia bisa mengambil kesempatan untuk menjelajahinya. Setidaknya, dia harus memiliki kekuatan untuk membunuh Dao Beng Xuan Yu pada saat dia kembali ke wilayah utara. Sebelumnya, Dao Beng Xuan Yu mengalahkannya hingga ke dasar lembah pemakaman naga dalam pertempuran di reruntuhan kian besar. Setelah itu, kematian Su Hong dan penghancuran negeri Yan semuanya terkait dengan Dao Beng Xuan Yu. Ditambah dengan dendam dari pergelangan tangannya yang terputus dan inti yang hancur, tidak mungkin Su Zimo akan melepaskan orang itu. Nian Qi menghela nafas dengan lembut. Sebenarnya, Tuan sudah mengharapkan ini. Dia mengatakan bahwa dengan karakter Anda pasti akan memilih untuk tidak kembali sehingga kami tidak akan terlibat. Petik 2. Su Zimo diam. Sesaat kemudian, dia berkata perlahan, namun, pasti akan datang suatu hari ketika saya akan kembali. Aku akan kembali dengan kemuliaan dengan benar. Petik 2. Ethereal Peak baik padanya dan semua orang di dalam memperlakukannya dengan baik. Jika tidak, Su Zimo tidak akan begitu murah hati untuk menyumbangkan semua eliksir dan senjata roh yang dia kumpulkan, termasuk Blood Quencher dan Coiling Dragon Shell. Iya. Nian Qi mengangguk. Dia juga mengatakan bahwa Ethereal Peak akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pasti akan datang suatu hari ketika sekte akan dapat melindungi murid kita sendiri sehingga mereka tidak harus melarikan diri untuk hidup mereka. Petik 2. Jika mereka tidak merasakan bahwa sekte itu akan dihancurkan, bagaimana Xuan Yi dan para pemimpin lainnya membiarkan paragon seperti Little Fatih, Ji Chengtian dan yang lainnya pergi 20 tahun yang lalu? Jika Blood Quencher dan Coiling Dragon Shell semuanya ada di dalam tas penyimpanan, apa yang akan kamu gunakan, Tuan Muda? Apa kau tidak akan berada dalam bahaya jika bertemu Di Yin tanpa senjata di tangan? Petik 2. Nian Qi khawatir. Su Zimo menjawab dengan tatapan dingin, jika aku bertemu Di Yin lagi, aku akan membunuhnya dengan tangan kosong. Dia tidak melebih-lebihkan. Jika Su Zimo melepaskan Inner Core dan Golden Core bersama dengan banyak kartu truf tanpa batasan, dia bisa menekan Di Yin bahkan jika dia dengan tangan kosong. Sedangkan untuk senjata, dia memiliki tripod persegi perunggu dan gunung magnet mistik di tas penyimpanannya. Dua senjata itu saja bisa bertahan melawan ribuan senjata. Selanjutnya, hadiah untuk peringkat fenomena inti emas akan segera disebarluaskan. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa mendapatkan senjata Dharma yang cocok. Nian Qi merenung sejenak dan bertanya lagi, mau kemana Tuan Muda? Su Zimo menjawab, aku belum memutuskan dimanapun. Sebenarnya, selama beberapa hari terakhir, Su Zimo, monyet, harimau roh, dan semua orang sudah memiliki kepekaan arah yang kasar. Mereka ingin memanfaatkan medan perang kuno untuk meninggalkan wilayah utara dan menjelajahi wilayah iblis di daratan Tianhuang. Identitas Su Zimo sensitif dan dia akan diawasi oleh banyak orang setelah pertempuran di Myriad Phenomenon City. Jika dia membawa monyet dan yang lainnya yang merupakan binatang iblis dengan ki iblis yang tebal bersama ke dunia kultivasi, mereka pasti akan menarik masalah yang tak ada habisnya. Metode terbaik bagi mereka adalah memasuki wilayah iblis. Setelah mereka mengembangkan roh esensi mereka di wilayah iblis, monyet, harimau roh dan yang lainnya akan dapat maju menjadi iblis-iblis. Pada saat itu, mereka akan mampu menyerap ki iblis di sekitar mereka dan akan sulit bagi mereka untuk ditemukan ketika mereka kembali ke dunia kultivasi. Monyet dan harimau roh telah tinggal di salah satu dari 8 wilayah iblis, Bukit Singa Liar, selama 20 tahun penuh. Mereka bahkan memenuhi syarat untuk 2 posisi untuk memasuki medan perang kuno dan memiliki sedikit pengalaman. Sekarang ketujuh dari mereka bersaudara berkumpul bersama, tidak akan sulit bagi mereka untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri di wilayah iblis. Selain semua orang, monyet sangat bersemangat tentang ini. Mimpinya selalu menjadi raja gunung dan memerintah sebagian dunia. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, banyak pembudidaya pulih dalam kota Myriad Phenomenon dan luka-luka mereka sebagian besar sembuh. Luka orang-orang dengan luka parah telah stabil juga. Hari ini, Lin Xuanji datang sambil tersenyum. Kakak Su, ayo pergi. Prasasti fenomena kuno dibuka hari ini.
Mari kita lihat imbalan apa yang tersedia untuk peringkat fenomena kali ini. Petik 2. Baik. Mata Suzimo berbinar dan dia menganggukkan kepalanya, dia sangat menantikan ini. Banyak pembudidaya muncul dari pengasingan masing-masing dan menuju ke puncak fenomena segudang. Meskipun para pembudidaya di peringkat fenomena adalah satu-satunya yang akan mendapatkan hadiah, banyak pembudidaya ingin bergabung dengan kerumunan dan melihat apakah ada senjata dharma atau teknik kultivasi tingkat surga yang akan muncul. Bangsawan Yujun yang sempurna, bangsawan Luosue dan Biksu Yinlu yang sempurna telah tiba sebelum puncak fenomena segudang sejak lama. Keropang telah terbentuk pada luka Lord Luosue dan Mong Yinlu yang sempurna setelah sebulan dan tidak akan ada gejala sisa juga. Namun, bangsawan Yujun yang sempurna sangat terpengaruh oleh hilangnya lengannya. Tidak ada harapan baginya untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang terputus kecuali dia berkultivasi ke ranah tubuh gabungan. Alam conjoined body terlalu jauh di depan. Jalan kultivasi itu sulit dan berbahaya, seseorang bisa kehilangan nyawanya dengan satu kesalahan. Berapa banyak orang yang dapat menjamin bahwa mereka akan dapat maju ke ranah tubuh gabungan sepanjang sejarah? Penggarap di peringkat fenomena, datanglah ke tempat saya berada untuk mengumpulkan hadiah Anda. Suara Tuan Yujun yang sempurna membawa sedikit kelemahan. Kerusakan di tubuhnya terlalu besar dengan kehilangan lengannya. Hanya 10 pembudidaya teratas di peringkat fenomena yang memenuhi syarat untuk memilih harta mereka dari prasasti fenomena kuno. Imbalan untuk pembudidaya lainnya disebarluaskan oleh pembudidaya Istana Enigma. Bab 788, Hari Besar Rulai Sutra. Peringkat fenomena inti emas kali ini berbeda dari sebelumnya. Lebih dari setengah pembudidaya di peringkat telah meninggal. Terlepas dari beberapa senjata dan teknik budidaya sebagai hadiah, para pembudidaya yang tersisa memperoleh banyak ginseng darah bergizi jiwa juga. Itu adalah item yang dapat dibuang setelah mereka maju ke jiwa yang baru lahir dan membudidayakan roh esensi mereka. Sesaat kemudian, Su Zimo, Ming Zhen, Pang Yue dan para pembudidaya lainnya dalam 10 besar peringkat fenomena tiba di kaki puncak fenomena segudang. Tuan Yujun yang sempurna menarik napas dalam-dalam dan menyulap beberapa segel tangan sebelum mengetuk glabelanya dengan lembut dengan jari telunjuknya. Glabelanya bersinar dan sinar kesadaran rohnya melesat ke depan ke prasasti fenomena kuno. Ledakan. Prasasti kuno itu bergetar hebat seolah akan dicabut. Segera setelah itu, prasasti fenomena kuno memancarkan sinar cahaya yang tersebar ke Su Zimo dan yang lainnya, itu muski dan kabur. Itu adalah sensasi yang aneh. Su Zimo merasa seolah-olah prasasti fenomena kuno itu hidup. Seolah-olah ada kehidupan yang terbangun di dalam prasasti kuno dan itu menatapnya. Kekuatan misterius menjalar melalui setiap sudut tubuhnya seperti aliran air. Itu lembut dan tenang, kehidupan seolah-olah ingin melihat segala sesuatu yang ada pada Su Zimo. Beberapa orang lainnya mengalami sensasi yang sama. Namun, tidak lama kemudian, cahaya di Ming Zhen dan yang lainnya menghilang. Setelah itu, satu atau dua benda yang bersinar terang akan muncul di atas kepala mereka. Lentera kuno dengan warna hijau perunggu melayang di atas kepala Ming Zhen. Api di dalam lentera padam, namun tubuh lentera bersinar dengan cahaya misterius. Sebuah gulungan kuning ada di samping lentera kuno. Gulungan kuning lentera hijau. Gulungan kuning adalah keterampilan rahasia teknik budidaya, tetapi tidak ada yang bisa melihat isinya dan berapa nilainya. Namun, 6 pola dharma samar-samar bisa dilihat di lentera hijau. Itu adalah senjata dharma yang menghubungkan. Banyak pembudidaya mencengkeram tinjunya erat-erat dengan tatapan tajam. Semua orang tersentuh oleh penampilan senjata dharma yang terhubung. Namun, semua orang tahu bahwa tidak satupun dari mereka yang cocok dengan Ming Zhen sang biksu muda meskipun penampilannya sederhana. Saat ini, dia adalah bagian dari biara Dapamkara dan dilindungi oleh Biksu Yinlu. Selain itu, dia juga seseorang di pihak Su Zimo. Bahkan tanpa itu, kekuatan Ming Zhen sudah cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Wah, wah, wah. Biksu Yinlu mengangguk berulang kali. Lentera hijau itu tepat untuk Ming Zhen dan gulungan kuning itu tampak seperti barang yang luar biasa juga. Pisau panjang dengan sarung muncul di atas kepala Du Gujian dan panduan teknik pedang. Pegangan dan sarung pedang keduanya hitam pekat.
Jika seseorang tidak memfokuskan pandangannya, mereka mungkin salah mengira itu sebagai tongkat hitam. Sepertinya ada 6 pola Dharma. Memang, itu senjata Dharma yang menghubungkan lainnya. Imbalan untuk peringkat fenomena kali ini terlalu luar biasa. Sudah ada 2 senjata Dharma yang terhubung. Petik 2. Dalam peringkat fenomena sebelumnya, itu sudah cukup luar biasa jika ada 1 senjata Dharma penghubung di antara hadiah. Cepat, lihat tombak raksasa di atas kepala Pang Yue. Hah? Itu senjata Dharma yang menghubungkan lainnya. Petik 2. Tidak seperti Ming Zhen dan Du Gujian, hadiah Pang Yue tidak termasuk teknik budidaya atau keterampilan rahasia, hanya ada 1 senjata. Meski begitu, orang luar saja sudah cukup iri. Hahaha. Pang Yue tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangan untuk meraih tombak raksasa di atas kepalanya. Sosoknya tenggelam saat dia menangkap tombak raksasa itu. Itu berat. Tombak raksasa itu panjangnya sekitar 30 kaki dan ujung tombaknya bercabang 2 dan bersinar dengan kilatan dingin. Pola misterius terukir di tubuh tombak dan itu menyatu dengan baik dengan ujung tombak untuk mengeluarkan aura yang mendominasi. Untuk pembudidaya biasa, tidak mungkin menggunakan tombak raksasa yang sekeram dan berat ini, itu hanya cocok untuk seorang pembudidaya yang berotot dan besar seperti Pang Yue. Banyak pembudidaya berpaling ke arah Suzimo secara naluriah setelah kelahiran 3 senjata Dharma yang menghubungkan. Aneh. Mengapa cahaya di tubuh Suzimo tidak menghilang? Mata Suzimo tertutup rapat dan dia tidak bergerak. Arus air, dari prasasti fenomena kuno menyapu tubuhnya berkali-kali. Suzimo merasa bahwa kehidupan di dalam prasasti fenomena kuno tampaknya berusaha sebaik mungkin untuk memindai tubuhnya dan mengungkap rahasianya, tetapi tidak dapat melakukannya. Periode waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Akhirnya, cahaya di tubuh Suzimo menghilang secara bertahap. 2 benda melayang di atas kepalanya juga. Namun, keduanya tampak kuno dan tidak bersinar sama sekali. Salah satunya adalah buku kuno. Itu harus menjadi teknik kultivasi atau keterampilan rahasia tetapi tidak ada yang tahu. Yang lainnya adalah platform teratai hijau telanjang yang sangat gelap tanpa pola apapun. Itu sangat rusak sehingga tidak ada yang mau repot-repot mengambilnya jika terlempar ke pinggir jalan. Apa itu? Aku tidak tahu. Mereka juga tidak memiliki pola Dharma, jadi mereka pasti sampah. Petik 2. Imbalan untuk peringkat fenomena kali ini sudah luar biasa dengan lahirnya 3 senjata Dharma yang terhubung. Tidak mungkin ada hal baik lainnya yang muncul. Petik 2. Keberuntungan Suzimo sungguh menyedihkan. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Itu tidak masuk akal. Lin Xuanji memelototi 2 benda yang melayang di udara dan mengerutkan kening, bergumam sedikit, pemuda ini berhasil mengambil sedikit urat nadi kembali di Astral Dragon Sputum Lair dan dia dijiwai dengan kekayaan besar. Seharusnya tidak demikian, kan? Petik 2. Mungkinkah teknik kultivasi itu terlalu mengejutkan? Karena penasaran, Lin Xuanji menuju ke depan dan bertanya dengan lembut, apa teknik kultivasi itu? Suzimo mengambil buku kuno itu dari udara dan membukanya dengan lembut. 4 kata telah ditulis di halaman pertama, Hari Raya Rulai Sutra. Lin Xuanji tercengang saat melihat 4 kata itu. Murid Suzimo sedikit mengerut. Sebagai penerus istana enigma generasi saat ini, Lin Xuanji memiliki pengetahuan yang luas tentang banyak hal dan secara alami mengetahui asal mula teknik budidaya itu. Suzimo tinggal di dasar lembah pemakaman naga selama 20 tahun dan mempelajari keterampilan biara Fahua dan Daming. Lebih jauh, dia melafalkan sutra, menghormati Buddha dan memahami Zen setiap hari. Karena itu, dia tahu banyak hal tentang wihara Buddha juga. Di zaman kuno ketika jalur kultivasi pertama kali beradab, biara Buddha bukanlah bagian dari faksi utama yang mereka kenal sekarang. Sutra Rulai Hari Agung adalah klasik mistik dari biara Buddha di zaman kuno dan merupakan teknik kultivasi tingkat surga untuk memurnikan jiwa seseorang. Dikatakan bahwa ketika dibudidayakan hingga puncaknya, teknik kultivasi ini dapat menciptakan karakteristik Dharma tertinggi dari biara Buddha, tubuh Rulai Dharma. 1 lengan terangkat bisa menghancurkan dunia dan menaklukkan iblis. Suzimo menyimpan biara Buddha klasik mistik ke dalam tas penyimpanannya tanpa emosi. Bahkan jika teknik kultivasi tingkat surga lainnya terungkap, banyak kultivator akan mendambakannya, apalagi Sutra Rulai Hari Raya. Saat ini, ditambah dengan Purple Thunder manual yang ada di tas penyimpanannya, Suzimo memiliki 2 teknik budidaya tingkat surga yang dimaksudkan untuk pemurnian roh.
Dengan kondisi seperti itu, perkembangan jalur kultivasinya akan membutuhkan lebih sedikit usaha setelah dia maju ke ranah jiwa baru lahir. Su Zimo mengangkat kepalanya dan memandangi platform teratai hijau yang rusak di udara dengan alis berkerut. Dia adalah nomor satu dari peringkat fenomena, tidak mungkin prasasti fenomena kuno akan memberinya barang sampah biasa. Namun, dia tidak tahu apa yang spesial dari platform teratai hijau itu. Jantung Su Zimo berdegup kencang saat dia berbalik ke arah tiga jiwa baru lahir yang tidak jauh. Bangsawan Yu Jun yang sempurna berpaling untuk melihat Biksu Yin Lu di sampingnya dan bertanya dalam-dalam, "Jika saya tidak salah, platform teratai hijau ini pasti objek legendaris itu, kan?" "Harus." Biksu Yin Lu memiliki ekspresi tegas saat dia mengangguk. Bab 789, Legenda Dunia Abadi. Su Zimo bertanya, "Senior, bolehkah saya bertanya kepada kalian apa ini?" "Penciptaan Green Lotus." Tiga kata terdengar dari mulut Biksu Yin Lu. Jantung Su Zimo berdegup kencang. Hanya ada deskripsi singkat tentang penciptaan teratai hijau yang tercatat di dalam kamar sutra di dasar lembah penguburan naga. Su Zimo hanya tahu bahwa penciptaan teratai hijau pernah menjadi senjata kaisar di biara-biara Buddha. Senjata kaisar adalah harta karun dharma takdir dari kaisar sendiri dan memiliki kekuatan dan kekuatan seorang kaisar, mereka bahkan lebih kuat dari harta dharma yang digunakan oleh para leluhur dari alam Mahayana. Namun, mengapa senjata kaisar legendaris ada di negara bagian ini? Platform teratai sudah tua dan gelap tanpa kehidupan. Nyatanya, itu tandus tanpa ada kelopak bunga di atasnya. Biksu Yin Lu dapat melihat kebingungan di mata Su Zimo dan menjelaskan, penciptaan teratai hijau sebelum Anda layu, itulah mengapa keadaannya seperti itu. Layu. Su Zimo bahkan lebih bingung. Bagaimana senjata bisa layu? Biksu Yin Lu melanjutkan, penciptaan teratai hijau harus dipelihara oleh jiwa esensi seseorang untuk memicu kekuatan hidupnya sehingga ia dapat menumbuhkan kembali kelopak dan biji teratai. Legenda mengatakan bahwa ada 9 tingkatan dalam penciptaan teratai hijau dan pada tingkatan tertingginya, ini disebut teratai hijau penciptaan tingkat 9. Tentu saja, ada juga legenda yang menyatakan bahwa nilai tertinggi adalah 12. Petik 2. Biksu Yin Lu berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Secara alami, tidak masalah apakah itu 9 atau 12. Alasannya adalah karena penciptaan teratai hijau dengan tingkatan tertinggi yang pernah muncul di Tianhuang daratan hanya di kelas 8. Petik 2. Berapa nilai tempat duduk teratai saat ini? Su Zimo mau tidak mau bertanya. Bertahap. Biksu Yin Lu tersenyum. Su Zimo juga tersenyum saat mendengar itu. Bagaimana bisa teratai hijau ini dinilai ketika sudah layu? Apa sebenarnya arti nilai itu dan bagaimana Anda membedakannya? Su Zimo diliputi rasa ingin tahu dan bertanya lagi. Life Force penciptaan Green Lotus akan terpicu ketika dipelihara oleh essence spirit seseorang. Saat diisi, itu akan menjalani proses penciptaan dan mengalami siklus reinkarnasi. Petik 2. Biksu Yin Lu menjelaskan, nilai mengacu pada berapa kali teratai hijau telah bereinkarnasi. Setiap kali bereinkarnasi, itu akan membuat lapisan 9 kelopak teratai hijau dan 9 biji teratai. Itu adalah teratai hijau kreasi tingkat 1. Petik 2. Ketika pertumbuhannya mencapai batasnya, teratai hijau penciptaan tingkat 1 akan menjalani reinkarnasi kedua dan lapisan kelopak kedua dengan 9 biji teratai baru akan dibuat di atas tatakan teratai, begitu seterusnya dan seterusnya. Su Zimo secara kasar mengerti. Cara paling sederhana untuk menentukan tingkat teratai hijau penciptaan adalah dengan melihat lapisan kelopak pada tempat duduk teratai. Teratai hijau penciptaan tingkat 9 akan memiliki 9 lapisan kelopak. Kepadatan kelopak yang bertumpuk bisa dibayangkan karena mereka berbaris rapat di dalam dengan kelopak terkecil paling dalam sebelum mekar keluar dengan kelopak yang lebih besar di luar. Biksu Yin Lu merenung sejenak dan melanjutkan, di kelas 4, teratai hijau penciptaan dapat menyamai senjata Dewa Dharma yang terhubung. Di kelas 5, itu bisa melawan senjata Void Reversion Dharmic. Petik 2. The Creation Green Lotus sendiri memiliki kekuatan mistik yang tidak dapat ditandingi oleh banyak senjata Dharma. Bahkan senjata Dharma yang menghubungkan tidak bisa menandinginya. Itu adalah penilaian yang luar biasa. Su Zimo memandangi tempat duduk teratai hijau yang rusak di telapak tangannya dan kobaran api menyala di dalam hatinya. Ini bahkan lebih berharga daripada menghubungkan senjata Dharma. Hai. Tiba-tiba, Biksu Yin Lu menghela nafas. Sebenarnya, saya tidak tahu apakah ciptaan teratai hijau ini adalah berkah atau kutukan bagi Anda.
Su Zimo tercengang. Bagaimana bisa harta karun seperti itu menjadi kutukan? Biksu Yinlu melanjutkan, agar teratai hijau dapat tumbuh, diperlukan makanan dari jiwa esensi seseorang. Selain itu, kekuatan esens spirit yang dibutuhkannya sangat besar dan tidak ada yang bisa menanganinya. Petik 2. Sepanjang sejarah, penciptaan teratai hijau telah diturunkan dan dipindahkan di antara puluhan paragon. Namun, kebanyakan dari mereka akhirnya terbebani olehnya. Secara bertahap, tidak ada yang mau menyentuhnya lagi. Petik 2. Ketika seorang kultivator menggunakan roh esensinya untuk memberi makan teratai hijau, wajar saja jika kemajuan kultivasinya mandek. Itulah alasan mengapa penciptaan teratai hijau dengan tingkatan tertinggi di Tianhuang daratan hanya kelas 8. Biksu Yinlu melanjutkan, sepanjang sejarah, Kaisar Buddha kuno adalah satu-satunya yang memelihara teratai hijau penciptaan tingkat 8 berkat kebijaksanaan, tekad, dan keberaniannya yang tak tertandingi. Ini adalah senjata kaisar yang tercatat di manual kuno. Petik 2. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Buddha, dia tidak berani mencoba menumbuhkannya hingga kelas 9. Su Zimo memasang ekspresi tenang. Dia tidak khawatir tentang itu. Saat ini, dia memiliki dua teknik kultivasi tingkat surga yang dimaksudkan untuk roh, buku pedoman guntur ungu dan sutra rulai hari raya. Baik itu dalam hal kecepatan kultivasi atau kemurnian roh esensinya, dia pasti akan menjadi yang terkuat dalam sejarah. Su Zimo menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat menyempurnakan penciptaan teratai hijau bahkan dengan dua teknik budidaya tingkat surga. Alasan mengapa ciptaan teratai hijau ini begitu mistis adalah karena ini bukanlah sesuatu dari daratan Tianhuang. Perlahan, bangsawan Yujun yang sempurna berkata, menurut legenda, benda itu berasal dari dunia abadi. Su Zimo sedang merenungkan bagaimana dia harus memelihara penciptaan teratai hijau. Saat menyebutkan, dunia abadi, jantungnya berdetak kencang dan dia berputar, bertanya dengan tergesa-gesa, apa dunia abadi itu? Di mana itu? Bagaimana saya sampai di sana? Ini adalah pertama kalinya Su Zimo mendengar kata, dunia abadi. Segera, dia memikirkan Dai Yue. Sebelum dia pergi, dia pernah berkata bahwa mereka bukan dari dunia yang sama. Sepanjang jalur kultivasinya, Su Zimo secara bertahap menyadari bahwa Dai Yue pasti menuju ke dunia yang luas di level lain. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa dunia ini adalah dunia abadi halus yang legendaris. Tuan Yujun yang sempurna tertawa pahit. Tidak mungkin seorang kultivator setingkat saya tahu di mana dunia abadi atau bagaimana saya harus sampai di sana. Su Zimo perlahan-lahan menjadi tenang dan menyadari bahwa pertanyaannya agak mendadak. Dunia abadi hanyalah cara sekte abadi merujuk padanya. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, bangsawan Yujun yang sempurna menjelaskan, mereka dari sekte iblis menyebutnya dunia iblis dan biara Buddha menyebutnya tanah suci. Jantung Su Zimo berdegup kencang. Kalau begitu, bukankah mereka yang berasal dari ras iblis akan menyebutnya dunia iblis? Bagaimanapun, pasti ada dunia lain seperti di luar daratan Tianhuang, di suatu tempat di mana para ahli berlimpah dan abadi dan iblis menginjak. Banyak orang menyebutnya secara berbeda dan beberapa orang menyebutnya dunia atas. Petik 2. Dikatakan bahwa sebagian dari kaisar kuno telah naik ke dunia atas juga. Hati Su Zimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berpacu mendengar hal itu. Dia menelan ludah dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri sebelum bertanya perlahan, Senior, bolehkah saya bertanya apakah Anda pernah mendengar tentang sesuatu yang disebut hutan belantara besar di dunia atas? Hutan belantara yang luar biasa. Tuan Yujun yang sempurna merenung dengan hati-hati dengan ekspresi bingung sebelum menggelengkan kepalanya. Su Zimo merasa lega. Tuan Yujun yang sempurna hanya berada di alam jiwa baru lahir dan bahkan jika dia tahu sesuatu tentang dunia abadi, itu hanya desas-desus, dia tidak akan berhubungan langsung dengannya. Su Zimo percaya bahwa ketika ranah kultivasinya maju, dia pasti akan menemukan lebih banyak rahasia. Jarak antara dia dan Dai Yue akan berkurang. Ciptaan teratai hijau ini misterius dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Anda harus berhati-hati jika Anda menggunakan esens spirit Anda untuk memperbaikinya. Bangsawan Yujun yang sempurna mengingatkannya, jika kamu melihat ada yang salah, jangan ragu dan segera menyerah. Jika tidak, akan sangat terlambat untuk penyesalan jika Anda dibebani olehnya dan benar-benar kering. Petik 2. Terima kasih atas pengingatnya, Senior.
Su Zimo mengungkapkan rasa terima kasihnya saat pikirannya dipenuhi dengan legenda tentang dunia abadi. Bab 790, Perjalanan Baru. Zimo, ada beberapa ginseng darah bergizi jiwa di dalam tas penyimpanan ini. Simpan mereka bersamamu. Tuan Yujun yang sempurna menyerahkan tas penyimpanan kepada Su Zimo dan Su Zimo tidak menolak. Semua pembudidaya di peringkat fenomena menerima hadiah seperti ginseng darah bergizi jiwa, semakin tinggi peringkat mereka, semakin banyak jumlah yang mereka terima. Tas penyimpanan Ming Zhen sudah berisi ribuan ginseng darah bergizi jiwa. Jika tidak ada yang salah, sejumlah besar ginseng darah bergizi jiwa itu akan mencukupi Ming Zhen sampai dia berkultivasi ke ranah pembalikan void. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak paragon ingin mendapatkan peringkat di peringkat fenomena. Imbalannya benar-benar menarik. Su Zimo membuka tas penyimpanannya dan melihatnya sekilas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tertegun dengan ekspresi terkejut di matanya. Ada terlalu banyak ginseng darah bergizi jiwa di tas penyimpanannya. Sekilas, ada setidaknya 60.000 ginseng yang dikemas rapat. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Meskipun hadiah untuk peringkat fenomena nomor 1 sangat besar, tidak mungkin sebanyak ini. Ini. Su Zimo memandang Perfect Lord Yujun. Tepat saat dia akan berbicara, suara yang terakhir terdengar di benaknya. Tidak perlu menolak, Zimo. Anda berhak mendapatkan ginseng darah yang menutrisi jiwa. Petik 2. Bangsawan Yujun yang sempurna mengirimkan transmisi suara, jika Anda tidak turun tangan untuk menyelamatkan paragon dari bencana, hanya sedikit dari mereka yang bisa bertahan, apalagi semua benda duniawi ini. Teman binatang iblis yang Anda miliki sangat hebat dan terhormat. Itu semua berkat bantuan mereka kali ini juga. Semuanya akan membutuhkan ginseng darah bergizi jiwa untuk budidaya mereka juga. Porsi mereka sudah termasuk dalam kantong penyimpanan. Petik 2. Iblis akan mengembangkan roh esensi setelah mereka membentuk inti mereka juga. Namun, untuk ras iblis, mereka menyebutnya sebagai roh yin. Bangsawan Yujun yang sempurna melanjutkan, lebih jauh lagi, jika Anda akan menyempurnakan penciptaan teratai hijau, ginseng darah yang menutrisi jiwa ini bahkan tidak akan cukup untuk Anda konsumsi sepenuhnya. Su Zimo mengangguk dan menyimpan tas penyimpanannya. Ditambah dengan buah pengumpul roh dan ginseng darah bergizi jiwa lainnya yang dia kumpulkan sebelumnya, dia pasti memiliki sumber daya budidaya yang cukup untuk jangka waktu di masa depan. Bangsawan Yujun yang sempurna bertanya, apa rencanamu setelah ini, Zimo? Aku belum memikirkannya. Su Zimo menjawab dengan ambigu. Dia telah memutuskan sebelumnya bahwa dia ingin pergi ke salah satu dari 8 wilayah iblis, tetapi dia merasa canggung untuk memberitahu yang sempurna Tuan Yujun tentang hal itu. Tuan Yujun yang sempurna memiliki ekspresi yang bertentangan dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Sebenarnya, di lubuk hatinya, dia ingin mengundang Su Zimo ke Enigma Palace. Namun, identitas Su Zimo terlalu unik. Meskipun dia memegang benteng untuk pertempuran Myriad Phenomenon City dan menyelamatkan banyak paragon untuk meninggalkan reputasi abadi, identitasnya juga akan dipertanyakan selamanya. Gambar Raja Iblis kuno raksasa setinggi 100 kaki dengan keganasan yang sangat kuat terukir dalam di hati banyak pembudidaya dan tidak mungkin untuk dihapus. Raungan naga yang dia lepaskan dan monster humanoid yang dipenuhi sisik hijau juga diingat oleh semua orang. Semuanya pasti akan menyebar ke seluruh dunia kultivasi ketika para pembudidaya yang selamat kembali ke daratan Tianhuang. Kata-kata manusia cukup untuk menghancurkan tulang. Berapa banyak orang yang akan percaya bahkan jika dia memberitahu mereka bahwa Su Zimo adalah manusia. Pada akhirnya, penguasa sempurna Yujun hanyalah penguasa sempurna di Istana Enigma dan dia tidak dapat membuat keputusan untuk mengundang Su Zimo bergabung dengan Istana Enigma. Sebaliknya, mungkin tidak ada faksi di dunia kultivasi yang berani berada di pihak Su Zimo. Anak laki-laki itu memiliki harta yang besar. Pemuda itu telah menyinggung sekte super seperti Istana Kaca dan Istana Guntur Zephyr. Mulai hari ini dan seterusnya, situasi pemuda ini di dunia kultivasi akan menjadi lebih berbahaya. Lord Yujun yang sempurna menatap puncak Myriad Phenomenon Peak dengan tatapan dalam di matanya saat dia mengeluh, jika kamu bisa mencapai puncak suatu hari, semuanya pasti akan berubah. Secara alami, Biksu Yinlu dapat melihat situasi Su Zimo. Dia mengirim transmisi suara secara rahasia hanya dengan 2 kata, wilayah iblis.
Dia hanya bisa menghindari bahaya dunia kultivasi sementara di dalam wilayah iblis. Itu adalah jalur yang paling cocok untuk Su Zimo untuk saat ini. Su Zimo hanya mengangguk tanpa emosi. Banyak pembudidaya secara bertahap bubar setelah pembagian hadiah. Sebagian besar sekte dan faksi akan memilih untuk tinggal di kota Myriad Phenomenon dan menunggu titik dimensi dari medan perang kuno terbuka lagi 3 bulan kemudian sehingga mereka dapat kembali ke Tianhuang daratan. Su Zimo, monyet dan yang lainnya sudah berencana untuk pergi lebih dulu. Su Zimo pergi mengunjungi penyihir Ji dan menyerahkan segel kekaisaran Qian Agung. Bantu aku mengambil ini kembali dan memberikannya pada Yao Xue. Segel kekaisaran Qian besar bukan hanya senjata roh yang mengikat, ada makna yang lebih dalam di baliknya. Su Zimo sudah berniat untuk menyerahkannya pada Yao Xue begitu dia mendapatkannya. Tidak ada lagi. Itu saja. Aroma tercium. Demones Ji mendekati Su Zimo dengan ekspresi tidak ramah dan mengertakkan giginya. Apa kau tidak punya apa-apa untukku? Su Zimo tertawa getir. Dia benar-benar tidak punya apa-apa. Dia tahu bahwa dia salah dan berbalik untuk pergi, menghilang dalam sekejap. Pengecut, kamu takut aku akan memakanmu. Demones Ji menginjak kakinya dan menderu. Xiaoning, ikuti sekte Anda kembali ke sekte Elixir Yang. Aku akan pergi dulu. Saya akan mengunjungimu jika saya memiliki kesempatan. Su Zimo pergi mengunjungi Xiaoning untuk perpisahan terakhir. Iya. Dia mengangguk dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Apa yang salah? Su Zimo bertanya. Saya ingin memberi hormat kepada kakak laki-laki. Xiaoning berkata setelah hening beberapa saat. Su Zimo ingin segera menolaknya. Namun, ketika dia melihat kesedihan di mata Xiaoning, dia menyadari bahwa hubungan sekuler ini akan selalu ada di hatinya jika tidak diselesaikan. Dia berada dalam kondisi yang sama sebelumnya. Namun, terlalu berbahaya bagi Xiaoning untuk pergi ke wilayah utara sendirian. Su Zimo sangat khawatir. Namun, kemungkinan besar akan lebih berbahaya jika dia mengikutinya. Aku akan menemaninya. Saat itu, suara Night Spirit terdengar, nadanya tenang, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sangat santai. Su Zimo merasa lega. Dia percaya bahwa Xiaoning pasti akan baik-baik saja jika dia ditemani oleh Night Spirit. Namun, ketujuh dari mereka baru saja menjadi saudara kandung dan mereka akan berpisah setelah pertemuan singkat mereka. Semua orang merasa enggan tentang hal itu. Aku juga tidak bisa mengikuti kalian. Saat itu, Golden Lion berkata dengan lembut dengan sikap malu. Ah. Roh harimau berjongkok dan bertanya, kemana kamu akan pergi? Jangan khawatir, saya tidak akan mengganggumu di masa depan atau memanggilmu rambut emas atau semacamnya. Aku akan memanggilmu Tujuh, bagaimana dengan itu? Petik 2. Tidak. Singa emas tampak semakin gugup dan segera melambai. Aku punya teman-teman. Iya, teman, di Wild Lion Ridge. Aku harus kembali untuk menemuinya. Saya tidak bisa pergi tanpa perpisahan. Petik 2. Teman. Mata harimau roh berbinar. Monyet menggodanya, ini kekasihmu, kan? Heh. Singa emas menggaruk kepalanya sambil tertawa, tapi dia tidak menyangkal. Awalnya, roh harimau, King dan yang lainnya merasa sedih karena harus berpisah dengan roh malam. Tiba-tiba, mata mereka berkobar dengan api gosip saat mendengar tentang ini. Cepat, beritahu aku, ada apa di antara kalian berdua? Petik 2. Siapa nama kekasihmu? Apakah dia cantik? Sudah berapa lama kalian bersama? Mengapa saya tidak pernah mendengar Anda menyebut dia? Petik 2. Serangkaian pertanyaan melayang dan wajah si singa emas menjadi merah padam. Bahkan, dia terlihat malu saat berkata, cantik. Tentu saja dia cantik. Petik 2. Setelah jeda sesaat, dia mengumpulkan keberaniannya. Namanya kekedan tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih baik dari dia di mataku. Wow. Monyet dan yang lainnya bersorak dengan tawa liar. Su Zimo berdiri di samping dan tersenyum dalam diam dengan rasa hangat di hatinya saat dia melihat monyet dan yang lainnya bermain-main. Dia akan memulai perjalanan baru. Syukurlah. Dia tidak akan melakukannya sendiri.